bor, misalkan ya, bor itu tuh dua, ya kan? Bor itu sedua harkat ya, Dua ya. bor dua harkat. Nah kalau misalkan madlin sama dengan dua harkatnya Tommy, boy, boir, boir, Boy. boir, boir. Nah segitu bu, ibu ya. Ya, Ustaz. Itu dua Oh, harkatnya. boy. Jangan boir. Nah Boy. itu agak panjang gitu. Boy. Boir, boir. Nah, Olula boir. ya. Jadi boy, boy itu udah boy, Boir. boir. Ya. Boir. Nah gitu. Boir. Nah, itu dua harkat. Nah, kalau misalkan dua harkat, maka berarti tidak melebihi ajmain. Yang tadi dibaca empat harkat benar. Atau sama. Qalu la boir ajmain. Qalu la boir. Nah, gitu. Harus sama, Ya. Ustaz. Jadi sama dua. Jadi ya, maka madlinnya itu memanjangkannya, panjangnya itu adalah 4 atau 2 atau 4. Kenapa? Boleh nggak 6? Nggak boleh. Nggak boleh. Boirnya nggak boleh dibaca 6. Kenapa? Karena dia di belakangnya ada ajmain, ada maju sukun yang dia ajmain itu lebih lebih kuat dibanding doir yang lin gitu. Jadi dia harus menghargai yang lebih yang di atasnya. Kira-kira jelas ya Ibu? Kalau sama Iya, Ustaz. harokatnya sama Ustaz gak apa-apa. Kalau sama ajmain sama aldoir itu sama harokatnya misalkan 4-4 sama gitu. Tidak boleh Boleh. melebihi tapi sama gitu. Sama boleh, kurang atau sama, 2 atau 4. Yang penting tidak melebihi daripada Jangan lebih. ajmain yang dibaca 4 harkat. Gitu, Bu. Kurang sama-sama boleh. Betul. Maka di sini dikatakan apabila kita berhenti pada kata ajmain, di penghujung ayat lalu melanjutkan bacaan dan berhenti pada kata la ghair, maka kita akan dapatkan dua jenis mad dengan sebab yang sama, ya kan? Yakni mad alif sukun dan madlin. Namun kedudukan mad alif sukun lebih kuat daripada madlin, kan? Nah, maka konsekuensinya adalah apabila kita membaca mad alif sukun 2 harokat, maka kita tidak boleh membaca madlin lebih dari 2 harokat. Ibu ya. Kalau 2 harus 2. Kalau mad alif sukun 2, lin 2. Apabila kita membaca mad alif sukun 4, maka kita bisa membaca madlin di sana 2 atau 4. Ibu ya. Ajmain 4, maka doirnya qalula doir atau qalula doir, ya itu ya. Nah apabila kita membaca balik sukunnya 6 harkat nih, maka si madlinnya bisa dibaca 6 harkat, 2 harkat, 4 harkat atau 6 harkat. Perhatikan tabel sprint. Tabelnya jelas Bu? Ya, Ustaz. Ya, mad sukun dibaca 2 harkat, maka linnya 2 harkat. Mad sukun dibaca 4 harkat, linnya 2 atau 4 harkat. Boleh 2 belum 4. Nggak boleh 4, alif sukunnya 4, linnya 6 nggak boleh. Alif sukun 2, linnya 4 nggak boleh. Harus 2 sama ya. Kalau alif sukun 4, nah, ya kurang boleh, sama boleh, lebih jangan. Nah kalau alif sukun 6 contoh, maka lin boleh kurang daripada 6, 2, 4 atau sama 6 gitu. Gitu ya. Baik, Ustaz. Baik. Nah, yang kedua, kasus kedua nih. Kasus kedua ya, studi kasus kedua adalah di apabila yang lemah berada sebelum yang kuat. Yang lemah madlinnya itu berada sebelum yang kuat, lil muttaqin gitu kan. Ya. Jadi kita
La raiba fi ini kan Madlin ya. Dia lemah. Lil muttaqin kuat. Lebih kuat daripada, lebih kuat ya. Lebih kuat. Dan maka apabila yang lemah berada sebelum yang kuat, maka yang kuat, ini yang lil muttaqin, yang alif sukun, dipanjangkan dengan panjang yang sama atau lebih panjang dari yang lemah. Sama atau lebih panjang. Kebalikannya Bu ya. Panjangnya sama dengan la roib atau lebih panjang dari la roib. Dari Madlin. Ya. Nah, jadi berarti kalau misalkan Dzalikal kitabu la raib, dua harkat. La raib, dua harkat. Maka lil muttaqin boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Boleh lebih. Ya 4 atau 6. Fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Ya. Jadi sini dikatakan bila kita berhenti pada kata la raib, kemudian melanjutkan bacaan hingga kata lil muttaqin, maka kita lil muttaqin, kata lil muttaqin yang merupakan mad al disukun tidak boleh dibaca lebih pendek daripada la raib. Ya, yang merupakan madlin. Kalau lebih panjang boleh. Ya. Lebih panjang boleh kalau posisinya yang lemah lebih dulu daripada yang kuat. Nah, lanjutkan. Jadi yang tadi saya jelaskan ini tertulis di sini. Apabila kita membaca madlin 6 harokat, maka kita tidak boleh membaca madlin sukun kurang dari 6 harokat. Ya, berarti harus 6 harokat. Apabila kita membaca madlinnya itu 4 harokat la roib, ya, maka kita bisa membaca madlin sukun 4 atau 6. Hudalil muttaqin atau 6 hudalil muttaqin. Apabila kita membaca madlin dengan 2 harokat la raib, maka kita bisa membaca mad arid li sukun. Mad arid li sukun dengan 2, 4, 6. Boleh bacanya hudalil muttaqin, lil muttaqin, lil muttaqin. Nah, sesuai dengan tawai berikut. Lin 2, arid boleh 2, 4, 6. Lin 4, arid boleh 4 atau 6. Lin 6, arid boleh 6. Ya, kira-kira jelas ya, Bu? Insyaallah Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, sekarang kaidah apabila dua sebab. Kaidah berikutnya, apabila 2 sebab atau lebih. Ini 2 sebab atau lebih berarti lebih dari 2. Berkumpul pada satu mad, maka diamalkan yang kuat dan ditinggalkan yang lemah. Sekali lagi, apabila 2 sebab berkumpul pada satu mad, maka diamalkan yang kuat, ditinggalkan yang lemah. Apabila kekuatan keduanya sama, maka diamalkan secara bersamaan. Dalam hal ini, Ibnun Nazim dalam syarahnya halaman 64 sampai 65 menjelaskan makna bait di atas dengan perkataannya qauluhu wa aqwas sababain, dan adapun lafaz wa aqwabas sababain ya, hadza aslun jalil, merupakan salah satu kaidah pokok fi hadzal bab, yang terdapat pada bab ini, lam yata'arrad namun tidak disebutkan lahu padanya Asy-Syatibi, Imam Syatibi, ya, tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Wa tajibu ma'rifatahu, padahal mengetahui kaidah tersebut adalah wajib. Wa tajibu, padahal wajib ma'rifatahu, mengetahuinya. Wa huwa, yakni bahwa, annahu bahwa, idza jatama'a, nah ini nih ya Bu. Wa huwa annahu,
Idza jatam